Jumat sore, 6 Maret 2026. Jarum jam menunjukkan pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar warga di wilayah Padalarang dan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, tengah beraktivitas seperti biasa di bawah langit yang awalnya tampak bersahabat. Sinar matahari masih menyengat, meski rintik hujan tipis mulai membasahi aspal jalanan. Namun, dalam hitungan detik, ketenangan itu berubah menjadi suasana mencekam. Suara gemuruh yang menyerupai deru mesin pesawat terbang tiba-tiba memecah kebisingan lalu lintas. Di ufuk barat, gumpalan awan hitam pekat atau cumulonimbus bergerak rendah, seolah hendak menyentuh atap-atap pabrik di kawasan industri. Sebuah pusaran angin raksasa, yang membawa material debu, sampah, hingga ranting pohon, terlihat jelas meliuk-liuk di udara. Inilah fenomena angin puting beliung yang kembali menunjukkan kekuatannya di wilayah Bandung Raya. Kejadian yang berlangsung singkat, kurang dari 10 menit, namun meninggalkan jejak kehancuran yang nyata. Dari kawasan industri Cimareme hingga pemukiman padat di Padalarang, warga hanya bisa terpaku menyaksikan bagaimana kekuatan alam menerjang bangunan dan pepohonan dengan kecepatan tinggi. Pusaran angin pertama kali terdeteksi di sekitar kawasan industri Cimareme. Berdasarkan laporan visual dan data lapangan, angin bergerak dari arah barat laut menuju tenggara. Di Jalan Industri Cimareme, sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa menghentikan laju kendaraannya dan mencari perlindungan saat melihat pusaran debu setinggi puluhan meter melintasi jalan utama. Material atap seng dari gudang-gudang pabrik dilaporkan terbang terbawa angin, menghantam kabel listrik dan menyebabkan padamnya aliran listrik di sebagian wilayah tersebut. Tidak hanya di kawasan industri, dampak serius juga terjadi di wilayah pemukiman di Padalarang. Di sini, angin kencang menyebabkan pohon-pohon besar di bahu jalan tumbang secara bersamaan. Di beberapa titik, dahan pohon yang patah menimpa atap rumah warga dan fasilitas umum. Beruntung, sistem peringatan dini dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi membuat banyak warga segera menjauh dari jendela kaca dan mencari posisi paling aman di dalam rumah. Meski demikian, kepanikan tidak terhindarkan saat suara retakan dahan pohon bersahutan dengan dentuman benda-benda yang terhempas angin. Allahu Akbar. Bencana ini tidak hanya melanda Kabupaten Bandung Barat. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan kota Cimahi membuat dampak kerusakan meluas hingga ke wilayah tetangga. Data sementara yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, menyebutkan bahwa dampak terparah justru terkonsentrasi di Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari batas Bandung Barat. Di wilayah Padasuka saja, tercatat sebanyak 117 rumah warga mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat. Sebagian besar kerusakan berupa hilangnya atap bangunan yang tersapu angin. Selain rumah tinggal, 2 bangunan masjid dan 1 kantor rukun warga juga dilaporkan mengalami kerusakan struktur pada bagian atap. Sementara itu, di Kelurahan Cimahi, terdapat 12 rumah tambahan yang terdampak. Secara total, di wilayah perbatasan Bandung Barat Cimahi ini, lebih dari 129 rumah mengalami kerusakan. Di Kabupaten Bandung Barat sendiri, tim reaksi cepat BPBD masih melakukan asesmen di wilayah Padalarang terkait jumlah pohon tumbang yang menutup akses jalan utama dan menimpa bangunan warga. Meskipun kerusakan material cukup masif, laporan resmi hingga Sabtu pagi menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, tercatat ada 4 orang warga yang mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan saat mencoba menyelamatkan diri. Pinggang. Mengapa fenomena ini terjadi begitu mendadak dan destruktif? Stasiun Geofisika Bandung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memberikan penjelasan ilmiah di balik cuaca ekstrim ini. Berdasarkan pengamatan radar, kecepatan angin saat kejadian mencapai 31,5 km per jam dengan intensitas curah hujan mencapai 17 mm per jam. BMKG mengaitkan fenomena ini dengan keberadaan bibit siklon tropis 90S yang terpantau di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah selatan Jawa Tengah. Keberadaan bibit siklon ini memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan suplai uap air dan pembentukan awan konvektif yang masif di sepanjang wilayah Jawa Barat. Kondisi atmosfer yang tidak stabil, ditambah dengan suhu muka laut yang relatif hangat, menciptakan kondisi ideal bagi tumbuhnya awan cumulonimbus yang menghasilkan angin puting beliung.
Fenomena ini seringkali terjadi pada masa transisi atau saat cuaca ekstrim, di mana perbedaan tekanan udara secara lokal memicu terjadinya pusaran angin kencang dalam durasi singkat namun di area yang terbatas. BMKG menegaskan bahwa fenomena ini sulit diprediksi secara tepat waktu dan lokasi, namun tanda-tanda kehadirannya dapat dikenali dari perubahan awan yang sangat cepat secara vertikal. Segera setelah angin mereda, petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Bandung Barat, BPBD Kota Cimahi, Dinas Pemadam Kebakaran, serta unsur TNI dan Polri langsung diterjunkan ke lokasi terdampak. Prioritas utama adalah melakukan evakuasi terhadap pohon-pohon besar yang tumbang dan melintang di jalan raya, terutama di jalur-jalur sibuk seperti Jalan RD, Harjakusumah dan akses menuju kawasan industri. Gergaji mesin dikerahkan untuk memotong batang pohon berdiameter 1 meter yang menimpa kendaraan dan menutup akses jalan. Proses pembersihan material ini berlangsung hingga tengah malam guna memastikan arus lalu lintas kembali normal pada keesokan harinya. Pemerintah daerah setempat juga telah mengaktifkan posko darurat untuk pendataan bantuan. Bantuan berupa logistik dasar, terpal untuk menutup atap rumah yang hancur, serta makanan siap saji mulai disalurkan kepada warga yang terdampak paling parah. Tim teknis dari dinas terkait juga melakukan inspeksi terhadap jaringan listrik dan kabel telepon yang terputus guna menghindari risiko korsleting listrik di tengah hujan susulan yang diprediksi masih akan terjadi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama saat melihat awan hitam pekat yang bergerak rendah. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang konstruksinya tidak kokoh saat angin kencang mulai berembus. Kenali risiko di lingkungan sekitar dan pastikan saluran air tidak tersumbat untuk mencegah bencana hidrometeorologi lainnya. Kekuatan alam memang tidak bisa kita bendung, namun kesiapsiagaan dan respons cepat adalah kunci untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Tetaplah memperbarui informasi cuaca dari kanal resmi pemerintah dan prioritaskan keselamatan di atas segalanya. Demikian laporan narasi khusus mengenai dampak angin puting beliung di Bandung Barat. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.